Oke, halo bro, gimana kabarnya? Portofolionya, kabarnya aset-asetnya semuanya. Jadi sekarang kita akan update kembali kondisi dari market di tanggal 14 November. Seperti yang kalian lihat di sini, untuk kondisi dari Bitcoin itu sekarang lagi drop di 95.251. Lagi drop portofolionya. Ini lagi merah-merah semua ya. Kalau kita lihat di sini di dashboardnya, hampir semua aset-aset kripto itu lagi merah. Dan kalau kita lihat di sini kondisi Fear and Greed indeksnya itu ada di 22, which is di sini kondisinya lagi fear, lagi takut-takutnya. Nah, padahal kemarin sudah resmi ya, government shutdown dari US itu sudah selesai, tapi respons dari market itu dia negatif seperti ini. Ya kembali lagi untuk sentimen dari Bitcoin bear market itu memang kuat sampai sekarang, dimana logikanya kalau aset itu sudah naik sampai berkali-kali lipat itu akan ada tiba masanya aset itu bakal kembali turun, dan sekaranglah saat dan kondisinya. Jadi siap-siap untuk bear market. Cuman untuk di harga yang sekarang, ini harga yang saya rasa cukup menarik untuk dicicil atau diakumulasi. Kalau saya lihat dari chartingnya di sini, aduh ini saya hapus ya ini untuk trading saya yang kemarin. Ntar dulu, saya hapus dulu. Ini sudah selesai nih tradingnya. Oke. Dan saya punya planning lagi untuk trading di posisi 95.000 ini. Cuman yang menjadi problem, secara teknikal, ini belum closing daily chart. Ini bakal ada konfirmasi besok pagi jam 7. Kalau chartnya itu sudah closing, baru kita bisa ambil take actions. Cuman kalau dari resistance dari price-nya ini sekarang posisinya memang berada di resistance di area sini. Di area 93 sampai 95 untuk resistance yang ada di sini. Ya, ini resistannya ini panjang di sini. Di sini. Jadi untuk 95.200 itu adalah angka yang sangat menarik untuk entry, tapi ada tapinya. Tapinya itu di sini, candle yang ini, yang panjang. Ini candle ini belum konfirmasi untuk adanya pelemahan dari penjualan dari market. Ya, nah ini saya berani masuk. Sebenarnya saya berani masuk kalau candlenya itu sudah berubah menjadi candle kecil seperti nanti itu Hanmar atau mungkin Doji, itu baru saya berani untuk masuk di harga di sini. Karena seperti yang tadi kan di sini pada saat saya pasang posisi itu langsung ke atas, up ke atas harganya, karena di sini posisinya itu sideways, naik turun dan harga itu sudah mulai jenuh untuk posisi jual, dan sentimen bahwa American shutdown di sini kuat, makanya harganya naik di sini. Dan karena posisi dari bear market memang tidak kuat menahan harga yang saya sudah tetapkan di atas. At least sebenarnya di bawah dari ekspektasi di sini di 106, di 104 saya pasang saya pasang TP di situ. Makanya ngehit di sini. Ngehit di sini di 106 dia langsung kembali turun. Nah, untuk selanjutnya di sini dari target harga di sini, oke. Kalau memang di sini closing daily-nya dan ada konfirmasi harga bakal naik itu, maka target selanjutnya itu di 100 ya. Target TP saya itu di 100. Jadi kalau saya pasang di sini posisi buy, mungkin SL saya di 90 atau mungkin di sekitar sini. Agak jauh mungkin di 1:127 atau 1:1,5, dan saya bakal TP di 100 di angka psikologi. Tapi ini saya masih belum
berani untuk masuk dulu sebelum ada candle konfirmasi yang keluar, karena seperti yang kalian lihat sekarang harganya masih di bawah turun kalau candle merah panjang seperti ini, karena ini masih belum ada pembalikan arah. Nah, kalau kita buka di time frame 4 jam masih ada penurunan di sini, masih belum ada confirm untuk pembalikan arah candle hijau. Kalau 1 jam sama 1 jam. Jadi ini harga ini cenderung kuat dalam menjual ya. Penjualan di sini masih kuat, jadi kita jangan entry dulu, kita tunggu bottomingnya. Jadi di sini jangan kalian tangkap pisau yang jatuh. Kalian harus tunggu pisau tersebut itu sampai di tanah. Kalau sudah di tanah baru kalian ambil pisaunya dan kalian pakai untuk bikin makanan yang enak biar kalian bisa kenyang, dapat profit di sini. Itu adalah istilah yang maksudnya kalau market lagi sedang kondisi seperti ini, kondisi turun seperti ini, jangan diambil, jangan di entry dulu. Yang seperti ini ya, jangan langsung buru-buru di entry, tunggu sampai marketnya itu bisa slow dulu, bisa tenang dulu, baru kalian siap-siap untuk entry. Karena ini harganya tuh semakin turun 94,8. Ini kita nggak tahu bottomnya itu sampai di mana. Sebelum ada konfirmasi kalau harganya itu bisa kembali normal. Nah, kalau kita lihat di sini RSI-nya ini sudah mendekati untuk RSI bottoming di sini, kita siap-siap mau entry lagi. Oke, lanjut kita ke Bitcoin. Liquidation heat map itu sudah nggak ada yang nggak ada posisi yang rata-rata trader pasang posisi long maupun short, which is di sini tidak ada trader yang aktif untuk saat-saat market lagi down seperti ini. Begitu pula dengan kita, jangan berani entry, jangan berani masuk pada saat kondisi pasar seperti ini. Mending kita tunggu sampai harganya kembali stabil. Intinya begini, tidak ada yang namanya aset itu naik selamanya. Kita kembali ke monthly chart dari Bitcoin. Aset itu tidak ada yang namanya naik selamanya. Kalau aset naik di posisi seperti ini, itu akan ada tiba masanya aset itu bakal turun. Bukan cuma Bitcoin, semuanya. Even gold atau emas juga, itu seperti itu. Semuanya itu bakal seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bereaksi terhadap market. Nah, contoh di sini gold. Gold di sini itu sudah tinggi sekali kan di sini. Kecenderungannya ini bakal bakal turun ke bawah. Nah, cuman kalau kembali ke kita lihat kondisi ekonomi makro seperti apa, kondisi global. Kalau kondisi global masih tidak stabil seperti yang sekarang, ya ada kecenderungan kalau emas itu bakal kembali naik. Seperti itu ke likuiditas, semakin banyak likuiditas di pasar yang nggak berani masuk ke aset-aset riskan, itu pasti dia akan masuk ke market emas sebagai safe haven. Nah, di sini emas sekarang lagi turun dari 4.200, sekarang turun jadi 4.000-an. Nah, ini kita harus hati-hati di emas juga. Cuman untuk sekarang itu masih belum terlalu gimana ya untuk kita exit dari gold karena kondisi geopolitik yang masih tidak stabil. Nah, kapan kita harus exit? Pada saat kondisi geopolitik itu sudah mulai stabil, pada saat harga-harga saham itu sudah mulai naik kembali ke atas. Kita lihat kondisi dari market. Intinya di sini kita tidak bisa meramal, kita bukan dukun, kita bukan peramal. Kita hanya bereaksi terhadap market. Nah, contoh kalau Bitcoin di harga 94.000, kalau kalian sudah tidak memiliki conviction lagi di Bitcoin, tidak memiliki keyakinan kalau marketnya bakal naik, ya kalian jual aja. Berapapun keuntungan yang kalian dapatkan, atau mungkin berapa persen kerugian yang kalian dapatkan, kalau memang kalian yakin mau cut loss, kalian cut loss aja. Kalian bersyukurlah di situ. Dan jadikan itu bahan introspeksi diri kalau misalkan kalian loss, untuk lebih banyak lagi mempelajari tentang market seperti ini. Nah, selama bear market, apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah banyak-banyak belajar di sini. Jadi selama bear market di sini, sampai di 2026,
ya di akhir pertengahan atau mungkin akhir 2026 itu kesempatan kalian untuk nambah ilmu, belajar. Saya pun juga seperti itu. Saya akan tetap belajar terus di sini selama bear market sambil saya trading kecil-kecilan, pasang posisi short, mungkin posisi long juga sesekali dengan money management yang saya sudah atur dengan stop loss dan TP yang saya sudah atur, dan ekspektasi saya saat bear market itu juga tidak tinggi, sama seperti trading saya kemarin itu yang tidak terlalu tinggi sampai 180, 110, itu cuman saya pasang TP itu di 104, walaupun cuman 1%, saya pasang leverage dan alhamdulillah untung juga di situ, walaupun ya sesuai dengan taraf saya berapa untungnya. Jadi intinya di sini selama bear market itu adalah kesempatan kita untuk belajar, di mana pada saat nanti sudah di bottoming dari aset ini Bitcoin, baru kita kembali lagi entry. Nah, kalau saya ditanya bottomingnya ini hanya prediksi, walaupun di sini kita tidak boleh prediksi ya. Itu saya lebih tertarik lihat harga Bitcoin itu di 50 sampai 60 ribu. Itu adalah bottom dari Bitcoin, which is kalau ATH-nya di sini itu berarti bottoming-nya itu ada turun sekitar 55%. Apakah ada peluang untuk turun? Ya tetap masih ada di sini, akan lebih di 40 ribu. 40 sampai intinya penurunannya itu sekitar 50 sampai 60%. Itu menurut saya. Nah, kenapa seperti itu? Karena saya pakai Fibonacci dari bottoming sini ke atas, kalau memang itu topnya, itu ada di sini. Itu area di sekitar 56 sampai di 68 itu adalah untuk Fibonacci-nya. Jadi ya kita lihat saja gimana, karena ini waktunya masih panjang, masih jauh, masih ada beberapa bulan, masih panjang di tahun depan 2026. Jadi di sini masih banyak peluang atau chance kita untuk banyak belajar terkait di market dari segi geopolitik dan of course dari teknologi dari Bitcoin-nya. Nah, bagi teman-teman yang baru mengenal aset di sini atau mungkin ada di sini yang masih beli di pucuk di atas sini, itu nggak usah khawatir, kalian pelajari dulu teknologinya Bitcoin itu apa itu blockchain-nya, kemudian bagaimana transaksi di dalam Bitcoin, kenapa orang tertarik mau beli aset ini, terus apa keunggulannya, bagaimana dia punya enkripsi, bagaimana kode SHA-256-nya, itu Bitcoin, itu masih banyak yang perlu kalian pelajari. Karena saya juga di awal 2024 itu juga belajar Bitcoin seperti apa. Awal-awal saya beli Bitcoin itu masih di angka yang sedikit dibandingkan dengan alokasi aset saya yang lain. Itu di situ sampai saya belajar, sampai saya nabung cicil pelan-pelan. Setelah convectionnya dapat, setelah saya lihat teknologinya, dan teknologinya itu betul-betul revolusioner gitu kan. Dan tidak heran banyak orang yang masuk di Bitcoin di sini. Sangat-sangat out of the mind gitu. Ternyata seperti ini Bitcoin. Padahal saya kenal Bitcoin itu sudah lama. Dari tahun berapa ya? Pas COVID, tapi saya di situ tidak entry karena saya tidak belajar Bitcoin, dan baru saya pelajari itu di sekitar 2023-2024. Dari situ saya mengerti, paham, bilang ternyata Bitcoin seperti itu. Akhirnya saya entry, dan ya seperti yang teman-teman juga di sini sudah dapat profitnya seperti itu kan. Dan di market itu saya belajar bagaimana saya mengenal diri saya sendiri. Saya harus melawan rasa takut pada saat market di posisi seperti ini. Tuh saya tidak boleh takut di sini. Saya harus lihat, kembali berpikir realistis apa yang terjadi, kenapa market seperti ini, sentimennya seperti apa, kondisi ekonomi seperti apa, kondisi dari pasar seperti apa. Itu saya harus berpikir realistis. Kemudian pada saat market lagi euforia di atas 122 ribu, itu saya tidak boleh serakah. Kalau memang sudah waktunya saya jual, ya jual. Walaupun mungkin bukan di pucuk, ya nggak apa-apa. Dan dari situ juga saya banyak belajar tentang rasa bersyukur gitu, dari apa yang sudah diberikan Tuhan sama saya. Jadi pas saya jual di 100
19.000 walaupun 120 ya saya bersyukur. Saya masih dapat harga yang lumayan bagus untuk saya jual Bitcoin saya. Kemudian saya trimming lagi, dan trimming lagi. Akhirnya saya dapat harga rata-rata yang lumayan oke untuk trimming saya, dan untuk sekarang saya sudah siap masuk ke bear market. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya charting pada hari ini untuk Bitcoin. Semoga kita semua bisa diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan melihat harga Bitcoin yang sekarang. Intinya di sini kalian harus mengenal diri kalian sendiri di market. Kalian itu tipe orangnya seperti apa, harus berubah seperti apa. Kita lihat saja seperti apa untuk harganya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.